channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-41 dengan judul Meniadakan versus Menggenapi Hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Pengetahuan yang salah menghasilkan iman yang salah. Kata kerja meniadakan hukum Taurat yang disabdakan oleh Tuhan yang menjadi manusia di Matius 5 ayat 17, dikutip sesuai aslinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita lanjutkan, apakah akibat tidak adanya hukum? Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan jika tidak ada hukum Taurat. Jadi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membuat tidak ada hukum Taurat di dunia ini. Seperti pada zaman sebelum Nabi Musa dulu, sehingga dosa tidak diperhitungkan. Harapan kamu sekalian itu salah. Janganlah kalian berharap jika kamu sekalian berbuat dosa, maka kamu tidak dihukum. Sebab hukumnya sudah aku buat tidak ada. Jangan kamu menyangka seperti itu ya. Itu salah. Jadi ingatlah bahwa aku datang bukan untuk membuat tidak ada hukum Taurat, supaya kamu tidak dihukum. Itu salah ya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebab sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, hukum Taurat tidak bisa dibuat tidak ada sebelum semuanya digenapi. Sebab sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, hukum Taurat tidak bisa dibuat tidak ada sebelum seluruh perintah hukum Taurat itu dilaksanakan. Atau jika gagal dilaksanakan, harus digenapi tuntutan hukumannya. Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Menggenapi tuntutan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat bagi kepentingan seluruh umat manusia yang ternyata telah gagal melakukan perintah hukum Taurat. Roma 8 ayat 3 dan 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Anak Allah Yesus Kristus. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Berhenti sampai situ dulu. Roma 8 ayat 3 dan 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Anak Allah Yesus Kristus di kayu salib. Ayat 4. Supaya umat manusia tidak usah menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Karena aku, Yesus, anak tunggal Allah, sudah menggenapi tuntutan hukuman itu. Hukum Taurat tidak bisa menuntut umat manusia lagi, asalkan kamu sekalian tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Yohanes 19:30, Alkitab terjemahan LAI tahun 1952. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah genap.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuntutan hukum Taurat sudah kugenapi. Seluruh umat manusia tidak usah dihukum, karena hukumannya sudah kujalani bagi mereka semua yang mau kugantikan. Aku, Yesus Kristus, Anak Allah, aku berhak dan sah menggantikan hukuman kalian karena aku tidak berdosa. Kesimpulan bahasan kita kali ini adalah kita diselamatkan bukan karena diampuni, bukan karena hukumnya ditiadakan, lalu kita diampuni, bukan, itu salah. Seperti kata sebagian orang Kristen, saya diampuni, bukan. Yang benar adalah kita diselamatkan karena hukuman kita digenapi oleh Pak Yesus yang tidak berdosa itu. Hukuman kita telah digantikan, dijalani oleh Anak Allah Yesus Kristus di kayu salib. Digantikan, dijalani oleh Anak Allah Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita yang mau tidak usah menjalani hukuman kita. Asalkan kita setelah itu hidup menurut aturan-aturan yang ada. 6. Aturan hukum Taurat versi Tuhan Yesus yang telah kita bahas. Kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Itu selamat kita lah. Itulah iman yang benar. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Turunlah kiranya berkat rohani dan jasmani kepada seluruh penonton video ini serta keluarganya, serta ekonomi yang berkecukupan. Turunlah dari sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong teman-teman atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi laba, atau apresiasi bahkan. Sampai di sini dulu, sampai besok. Shalom, insya Allah.